Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Pada konten kali ini kita mau kasih makan ikan-ikan kita tapi berbeda. Biasanya kita pakai cacing sutra. Ini kita pakai full fillet. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena cacing sutranya lagi habis teman-teman, jadi saya ingin kasih lihat bahwasanya bisa juga kita pakai pelet karena cacing sutranya lagi kosong. Nah, yang saya pakai untuk pelet kali ini Otohim B2. Saya pakai Otohime B2. Nah, ini saya mau taruh dulu di tempat yang lebih aman. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Walaupun mereka terbiasa dengan pakan hidup, bukan berarti nggak mau ketika dikasih pelet, mau juga. Intinya kita lihat gelagat ikannya. Kalau ikannya kayak gini lah, kita datang ke depan, kita kasih apa aja sudah pasti dimakan. Bahkan kita kasih racun juga dimakan, bisa jadi. Cuma ikannya ya jadi teler aja, mati dia pasti. Namanya juga racun. Jadi tinggal kita aja pilih pakannya apa. Kalau dia sekalinya udah lapar loh, kayak gini loh, lapar makan langsung. Cuma bedanya ketika pakai pelet ya dia kalau tarian-tariannya gitu ya beda dengan Artemia. Kalau Artemia dia bisa menari-nari seperti itu. Nah, ini enggak seberapa. Ternyata ini memang mungkin ya bisa jadi ini karakternya enggak seberapa apa ya? Enggak seberapa beringas pada makanan seperti itu. Mungkin. Kok saya amati ini kok berhari-hari kayak gitu loh. Beda dengan kayak ini tadi, terus ini loh dikasih makan langsung kayak gitu, langsung pada makan dan semangat makan. Nah, ini kelihatan juga sama ketika tangan kita di sini dia langsung ke sana, langsung mendekat, berarti ketika kita kasih makan ya langsung makan. Oh, jadi gitu teman-teman, kita bisa sambil belajar karakter ikan juga. Nah, kita dekati tangan kita ke sini lah, kok ikannya mau ke depan, nah berarti dia lapar dan karakternya langsung mau makan kayak gitu ya toh. Jadi bukan berarti kalau pakannya biasa pakan hidup terus gak bisa makan pelet gitu, enggak teman-teman, tetap bisa makan pelet. Yang penting kita bisa tahu kalau dia emang kondisinya lapar, seperti itu ya. Yang namanya lapar ya dia bukan hidup di habitatnya, jadi dia nggak bisa cari makan di akuarium, ya pasti bergantung pada kita kasih makannya apa. Kita ngasih makannya bernutrisi dan bagus ya dia tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Kalau kita kasih makannya asal-asalan, makan-makan yang kurang bernutrisi tinggi ya nanti jadinya ikannya ya kurang berkualitas, bisa jadi seperti itu teman-teman. Oh, ini nggak ada ikan yang di sana loh, lah kesini semua ya karena dia lapar, tahu majikannya datang dia pasti harapkan makan yang kita kasih, seperti itu teman-teman. Ini juga sama pada di sini. Pada intinya kalau kasih makan itu pastikan ikannya sehat. Kenapa harus memastikan ikannya sehat dan lapar? Nah, lapar itu nomor 2 sebetulnya, yang penting ikannya sehat. Karena kalau ikannya sehat sudah pasti dia sering banget minta makan, sering banget. Bahkan dia itu nggak tahu kenyangnya dirinya sebetulnya. Kurang tahu kalau dia kondisi udah kenyang atau belum, itu dia kayaknya kurang seberapa tahu.
Yang mereka tahu tugas mereka itu makan, kayaknya gitu. Jadi kalau kita ngasih makannya asal sampai kebanyakan, nah itu pasti efek buruknya ya mereka yang alami. Karena jikalau dia kenyang, dia sebetulnya perlu waktu untuk mau makan lagi. Bukan berarti dia kalau kenyang tuh udah nggak makan gitu, enggak. Perlu waktu sedikit untuk berikutnya mereka mau makan lagi, seperti itu. Lah jikalau waktu yang mereka maksud untuk menunggu makan berikutnya, itu pastikan makanan tersebut tuh harus tetap utuh, teman-teman. Jangan sampai makanan tersebut sudah larut dengan air, yang menjadikan air itu berubah kandungannya, yang mungkin awalnya nggak ada zat amoniak, nggak ada hal-hal yang membuat parameter air berubah, akhirnya dia tetap sehat aja. Lah dikarenakan pakan yang berlebih tadi, akhirnya parameter air berubah, maka ikan tersebut bisa jadi sakit karena kita ngasih pakannya tadi yang berlebih, seperti itu, teman-teman. Jadi terjadinya ikan sakit itu biasanya karena makan yang berlebih. Dan solusi sederhananya sebetulnya ketika ikan tersebut sedang sakit, intinya jangan malah memperburuk kondisi air. Dia sebetulnya bisa menyehatkan dirinya sendiri, asalkan kita nggak malah memperburuk kondisinya. Lah kondisi bisa lebih memburuk itu ketika teman-teman nggak tahu kalau ikan tersebut lagi sakit, kita tetap kasih makan aja. Akhirnya mereka ya malah bisa cenderung menuju kepada kematiannya lebih cepat. Nah kayak gini kan sehat. Kita kesini, ikannya pada kesini. Kelihatan majikannya datang, ikannya pada ngumpul lah, kayak gitu sehat. Cek sebentar, nanti barangkali ada contoh ikan yang kondisinya nggak sehat, saya tunjukkan ya teman-teman. Intinya dia nggak aktif padahal dia belum makan. Nah dia kalau belum makan dan nggak aktif, itu mestinya dia sakit. Belum makan maksudnya memang dia kondisinya perutnya kosong atau butuh makan, tapi kok ikannya nggak menunjukkan gelagat minta makan, nah itu termasuk kondisi ikan yang sakit. Atau biasanya dia berada di pojok-pojok. Nah kalau gini sudah pasti sehat. Tuh. Oh dikasih makan ya udah pasti makan. Dan jangan khawatir nggak habis kalau kita memang sudah tahu porsi makannya dia, dan kita kasih makannya atau kasih porsinya ya harus kita sesuaikan, teman-teman. Nah ini sehat ya, ini juga lo pada nunggu di sini. Yang kemarin ini tuh sempat jadi contoh ketika dia belum sebegitu butuhnya sama makan, seperti itu. Nah ini sekarang dia menunjukkan sifat yang lain, ya ini dia kepingin makan, makanya ke depan ya kita kasih. Nah ini juga sama, kita kasih juga. Dan mau nggak makannya? Ya mau, karena dia memang lapar juga. Sebenarnya kalau teman-teman bertanya soal pakan apa yang terbaik, itu semuanya baik. Atau malah pertanyaannya hanya soal doyan, semuanya doyan menurut saya.
Bahkan dikasih racun pun bisa jadi tetap doyan, mereka juga nggak tahu kalau itu racun. Cuma ya akhirnya nanti ikannya ya jangan disalahkan ketika mereka mati satu persatu seperti itu teman-teman. Asal ikan sehat itu pasti ada benda-benda asing yang kira-kira bisa dimakan, sudah pasti dimakan mereka itu. Jadi tergantung kita mau kasih makannya apa, tinggal itu saja. Karena ini saya lagi nggak ada cacing sutra teman-teman, jadi makanya kita kasih pelet. Dan ini pelet adalah pelet simpanan saya ketika saya melihara ikan gapi pertama-pertama itu. Saya pakainya Otohime kan, Otohime B2. Ini kurang nih kayaknya karena ikannya banyak, kita kasih lagi. Nah, udah cukup, kayaknya udah selesai yang di rak sini, kita pindah ke depan. Nah ini juga teman-teman, jangan ditanya, ikan kayak gini kita mau kasih apa aja juga dimakan nih. Bahkan ini kemungkinan sudah sempat nyari-nyari makan di dasar atau di samping-samping medianya biasanya, entah lumut entah apa gitu. Kita kasih ya. Oh, udah pasti dimakan. Apalagi ini moli-moli ini nggak ada kenyangnya ini, kita kasih udah pasti dimakan. Inti dari pembahasan video saya kali ini adalah jangan bertanya lagi soal atau ini jawaban untuk teman-teman yang khawatir ikannya nggak doyan makan ini atau makan itu. Sebetulnya tergantung kondisi kesehatan ikan. Kalau kondisi ikan itu sehat, mestinya dia ketika lapar sudah pasti minta makan, seperti itu teman-teman. Nah, terkadang ada juga yang seperti ini teman-teman, mati mendadak. Kayaknya ini dia bisa jadi kaget air, karena ini kan ikan yang loncatan dari media lain. Ini kan sebetulnya medianya moli, lah kok ada gapinya. Akhirnya dia mungkin kaget dengan parameter air yang berbeda. Wah, ini mestinya tadi nggak saya ambil pakai jari saya yang sedang kasih makan, jadinya. Nah di sini juga ada yang mati juga teman-teman. Nah ini satu lubukan nih kayaknya nggak sehat ini. Oh, kelihatan ya, gedek-gedek. Oh berarti gini tadi penjelasannya, ikan tadi yang mati itu kan pingu yang dari sini, dia sudahlah stres karena kondisinya lubukannya sudah buruk kayaknya, lalu dia loncat ke sini, harapannya memperbaiki diri, karena ini merasa medianya sudah buruk maka dia lompat ke sini. Ternyata dia nggak bisa adaptasi seperti itu, karena dia dengan loncat di tempat air yang berbeda itu perlu adaptasi lagi, tapi dia malah akhirnya mati seperti itu teman-teman. Nah itu nanti harus kita perbaiki. Nah yang seperti ini tidak saya kasih makan teman-teman. Kenapa tidak saya kasih makan? Bukan berarti kalau dikasih makan nggak dimakan, dimakan, cuma harus sedikit sekali. Nah kita coba ya. Itu pun nggak mau masuk, maksudnya nggak mau makan dia. Sudah jelas saya kasih loh, tapi nggak mau makan. Nah itulah, kadang dengan kita ngasih makan justru malah memperburuk kondisinya. Makanya mending nggak usah dikasih makan ketika
ikan terpantau kelihatan nggak sehat. Nah ini satu lubukan sudah pasti nggak sehat, itu beberapa sudah ada yang mati tuh, 2 ekor ada yang mati. Nah ini ada yang tenggelam ini, sama ada yang di atas. Nah, keseluruhan juga kelihatan gedek. Nah, itu kemungkinan ketika saya ngecek kemarin itu saya nggak ketahuan atau nggak mengetahui kalau ada yang beberapa gedek. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah ini saya bukan buat video ini langsung teman-teman, maksudnya langsung itu bukan saya pantau dulu ikannya, oh kelihatan ini ada yang sakit baru saya bahas, nanti saya bahas kalau ini sedang sakit dan lain-lain, bukan. Jadi ini memang saya video dari indoor tadi itu saya belum lihat ikan yang di outdoor, jadi sekalian langsung saya jelaskan tanpa skrip, dan saya jelaskan juga apa yang akan saya lakukan kepada ikan tersebut ketika ikan tersebut saya amati sedang sakit. Nah jadi gini, nah kalau ikan sehat ya gini teman-teman, dikasih makan langsung makan, dikasih makan langsung makan. Nah kalau ini saya curiga belum tentu makan kalau dikasih makan, kalau berdiam diri gini, padahal pakannya juga kosong ya, kosong pakannya, tapi dia masih ada, berarti kenyang aja ini, karena berdiam diri gini biasanya itu kenyang teman-teman, beda dengan yang seperti ini. Nah itu loh, berdiam dirinya itu ada gedek-gedeknya di berenangnya. Tadi sudah sempat saya videokan kan ya, teman-teman tahu kan tadi yang ada yang gedek-gedek, diamnya dia itu intinya bergedek-gedek. Nah seperti itu nggak sehat. Nah kalau nggak sehat, mending, menurut saya mending nggak usah kasih makan, karena ketika kita masih kasih makan di kondisi ikan yang belum sehat atau tidak sehat, itu biasanya malah memperkeruh suasana atau memperburuk keadaan, karena sudahlah dia sakit dan dia nggak doyan makan, kita kasih makan malah memperburuk kondisi airnya. Seperti itu teman-teman. Kalau mereka sehat ya langsung kasih makan tuh langsung gercep, langsung makan. Ya jadi langsung dimakan kalau sehat. Kalau nggak sehat ya nggak akan mau makan. Nah ini ikan yang kita video kemarin teman-teman, ternyata masih membalon dia, tapi dia bisa buang kotoran. Nggak tahu lah ini kalau hamil ya semoga cepat melahirkan, kalau sakit ya cepat segera sembuh. Nah tapi ini dia masih buang kotoran, dikasih makan pun dia makan. Kemarin saya sudah coba. Nah ini mungkin belum masih takut dia, jadi nggak mau makan. Kan langsung makan ya, kelihatan ya teman-teman. Jadi ini pelajaran juga untuk teman-teman barangkali bertanya-tanya, dan apakah bisa besar dengan full pellet? Jawabannya bisa banget teman-teman, nggak usah khawatir, pakan apapun sebenarnya bisa banget untuk memperbesar ikan, cuma bedanya perlakuannya aja yang beda. Lah ini loh, saya benci banget ini loh, ada kotoran tikus dulu di sana, tapi ya gimana, biasanya saya ambil besoknya ada lagi, ambil besoknya ada lagi. Cuma harapan saya kepada ikan tetap sehat itu jadi kayaknya agak kecil gitu loh, gara-gara ada hama tikus ini. Langsung makan ya. Yang di sini udah habis, kita kasih lagi. Ini karena masih masa pembesaran, jadi kita kasih lagi. Nah selama ikan sehat kita kasih banyaknya, asal nggak bener-bener banyak banget
insya Allah akan habis teman-teman, asal banyaknya nggak sampai nggak umum gitu loh. Kalau banyaknya sampai nggak umum yo jangan berharap pakannya bisa dihabiskan, malah akan memperburuk kondisi air. Nah kan, makan dia. Ini full gold. Nah saya mohon maaf teman-teman ya, barangkali saya bikin videonya itu goyang-goyang atau kurang pas sama yang saya bicarakan. Mestinya saya bicara sambil mengepaskan video ke arah mana itu, tapi saya agak kurang bisa lah, itu mohon maaf ya teman-teman, karena ternyata dengan fokus yang banyak dan sambil video sambil ngobrol tuh ternyata ya agak susah teman-teman. Seperti kata Mas Safril di kontennya yakni All Star Guppy Farm itu, ikan sehat itu kuncinya. Jadi kasih makan itu kita juga nggak ragu-ragu mau kasih secukupnya, itu seberapa itu nggak ragu-ragu. Kalau ikan sehat kita kasih lebih banyak dari prediksi kita juga bisa, kita kasih lebih sedikit juga dia nggak masalah, seperti itu. Tapi ketika ikan sudah menunjukkan ketidaksehatan, kita sudah pasti bingung tuh, dikasih sedikit nggak dimakan apalagi dikasih banyak. Yang intinya ketika ikan kondisinya nggak sehat ya mending nggak usah dikasih makan, beneran mending nggak usah dikasih makan. Atau kalau maksa pengen kasih makan ya harus ngecek nanti ngecek lagi kondisi airnya 1 jam kemudian apakah pakannya tadi dimakan. Kalau nggak dimakan harus sampean kuras, harus kita kuras agar tidak memperburuk kondisi airnya teman-teman. Nah ini tadi yang kelihatan nggak seberapa mau makan, ternyata ya mau. Seperti itu. Nah ini yang kita kasih tadi di indoor, akhirnya bersih toh, bersih, dan ikannya nggak sekedepan kayak tadi lah, ini masih ini. Nah kalau yang kondisinya seperti ini teman-teman, bukan kondisinya, maksudnya ikannya tuh masih ke depan sini, boleh kita kasih lagi, boleh, tapi jangan lebih banyak dari yang tadi, lebih sedikit aja, karena secara logika tadi kan sudah makan sebelum kita keluar tadi kan, di sini dulu kan kasih makan. Jadi ketika kita ke sini istilahnya dia mindo atau nambah makan. Kalau kita pas makan di piring itu kalau habis kita mau nambah, nah kayak gitu mungkin dia pengen nambah aja, jangan kita kasih berlebihan atau sama dengan yang pertama, jangan, sedikit saja. Nah kalau ikan sehat gak usah khawatir, ini nanti kan ke dasar, jatuh ke dasar, tapi ya tetap akan dimakan teman-teman kalau ikannya sehat. Nah kalau ikannya sakit ya sudah beda lagi teman-teman, sudah pasti nggak dimakan, terus dia akhirnya memperburuk kondisi air, sakitlah dia, seperti itu. Jadi mungkin pada konten kali ini seperti itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.